Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tolong yaitu dirapihkan dulu duduknya. Ahadi, belakang gue ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Materi dan tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mempelajari tentang pengertian akuntansi, prinsip akuntansi, jenis-jenis perusahaan, dan siklus akuntansi. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak pengertian akuntansi itu apa? Ayo yang keras, Indri. Tadi udah bener tahu. Ya betul, yang lain ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Jadi pengertian akuntansi itu atau accounting. Nah, accounting sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti proses, yaitu suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan. Tolong Malika jangan berisik ya. Jadi data keuangan ini harus dicatat, digolongkan, diringkas, dilaporkan, dan dianalisis untuk dilaporkan ke suatu perusahaan. Nah, kegiatan ini juga dilakukan secara rutin dan berulang kali setiap terjadi transaksi keuangan. Selanjutnya ada prinsip akuntansi. Prinsip ini ada 3, yaitu entitas, objektivitas, dan kos atau biaya. Entitas ini adalah kegiatan keuangan, tidak boleh dicampur dengan kegiatan usaha lainnya atau pada pemiliknya. Jadi misalnya ada akuntan yang mempunyai usaha. Nah, data keuangan itu tidak boleh dicampur dengan data keuangan milik pribadinya. Yang kedua ada objektivitas, yaitu catatan laporan keuangan harus didasarkan pada data terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Tolong Indri jangan main HP dulu ya, didengerin dulu, oke. Yang ketiga ada kos atau biaya. Harta atau jasa yang diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya. Jadi biaya-biaya itu tidak boleh dikurang-kurangkan atau dilebih-lebihkan. Jenis perusahaan menurut kegiatannya. Nah, ini kan ada 3 perusahaan itu, ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Teman-teman ada yang tahu nggak perusahaan jasa itu kegiatan usahanya tuh seperti apa? Kan dia perusahaan jasa, jadi menjual jasa. Contohnya kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Ya betul, Gojek. Terus apa lagi? Penjahit bisa. Tahu nggak? Bengkel, iya benar. Nah, lalu perusahaan dagang. Dagang ini berarti menjual barang dagangan. Contohnya seperti apa? Iya betul. Yang lain ada nggak? Malika tahu nggak, Mal? Iya boleh itu. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur atau pabrik. Jadi pabrik ini dari awal kegiatan usahanya itu seperti apa dari pabrik, seperti menjual apa gitu loh maksudnya. Enggak, maksudnya menjual apa dari pabrik itu. Ya betul. Jadi perusahaan jasa itu menjual jasa ke pelanggan, perusahaan dagang itu menjual barang dagangan dan menyimpan barang dagangan. Yang ketiga, perusahaan manufaktur.
membeli, menyimpan, dan mengolah bahan baku, lalu barang tersebut disimpan dalam proses dan menjual menjadi barang jadi. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi ada 7. Yang pertama ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini misalnya di kwitansi, cek. Jadi kalau tidak ada cek atau kwitansi, dia tidak disebut dengan bukti transaksi. Lalu selanjutnya bukti-bukti tersebut disusun di jurnal. Nih, contoh jurnalnya yaitu tanggal, keterangan, ref, jadi jurnal itu seperti ini ya teman-teman ya. Harus ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Jadi misalnya pembelian secara tunai. Jurnalnya apa teman-teman? Kalau pembelian secara tunai, kas di sisi debit. Pembelian secara tunai. Ayo. Pembelian secara tunai loh. Pembelian secara tunai berarti pembelian di debit dong. Kas berkurang. Berarti pembelian pada pembelian debit, kas, kredit. Seperti ini ya teman-teman, misalnya tanggal 2 Mei 2020. Nah, debitnya itu contohnya 2 juta. Lalu setelah jurnal disimpan ke buku besar. Jadi keterangan-keterangan akun ini disimpan ke buku besar. Lalu ke neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan laporan keuangan. Jadi sekarang tugas kalian adalah membuat mind mapping ya, sesuai materi yang sudah saya ajarkan. Bisa prinsip akuntansi, jenis-jenis perusahaan, dan siklus akuntansi. Nanti dibuat 2 kelompok ya. Ini 3 orang boleh. Eksa ke belakang boleh. Nanti saya kasih HVS dan spidol ya, dipakai bareng-bareng ya teman-teman. Nah, nanti jika kelompok yang paling cepat dan kreatif akan mendapatkan hadiah. Heboh dulu. Ada deh, ini mobil. Apa? Itu. Waktunya berapa? Ayo dikerjakan ya, waktunya 2 menit ya.
Gambarnya jangan yang garis-garis ya, ada warna-warnanya. Pilih salah satu aja. Boleh siklus akuntansi, prinsip akuntansi, boleh. Harus berwarna ya. Jangan lama-lama ya teman-teman. Pokoknya yang paling cepat selesai berarti itu yang menang ya. Iya, maksudnya yang cepat juga. Gambar apa itu? Ayo. Enggak kok. Waktunya. Bu, Mbak. Iya, iya. Ayo buruan. Durasi ya teman-teman. Durasi. Saling kerjasama. Udah mau. Ada yang udah selesai belum? Aduh. Kelompok Indri udah belum? Satu menit kasih. Ayo, siapa yang udah selesai? Durasi. Pemenangnya kelompok Indri ya. Ayo. Yaudah berarti maju ya, perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan. Ayo buruan durasi. Maju. Ya duluan maju menang loh. Ayo silakan dijelaskan Indri. Siklus pencarian akuntansi ya. Yang pertama itu ada bentuk transaksi kayak cek, kwitansi gitu. Nah, terus habis dari situ nanti kita bikin jurnal umum yang pertama. Terus yang kedua itu bikin buku besar. Ini pengelompokan kayak tas, terus perlengkapan, peralatan dan lain-lain. Habis itu bikin neraca saldo. Di situ menyesuaikan akun-akun yang perlu disesuaikan itu di jurnal penyesuaian. Terus bikin laporan keuangan. Terus ada laporan perubahan modal, laporan arus kas.
laba rugi. Pertama baru itu jangan bikin surat penutup sudah. Yeay. Kelompok Indri boleh maju ya. Ini hadiahnya. Hadiahnya. Makasih ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sekian dari pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.